Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah General Timeless Reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah Magician. Magician ini adalah energi manifestasi, kekuatan pikiran, juga berbicara gini, kamu punya semua hal yang kamu butuhkan gitu, sumber daya, kapasitas, tinggal gimana kamu berdialog sama diri kamu gitu. Gue bisa nggak ya, gue punya skill nggak ya, gue kompeten nggak ya, gue mampu nggak ya, kayak dialog-dialog seperti itu. Makanya fokusnya adalah kekuatan pikiran gitu. Self fulfilling prophecy, ketika kamu bilang bisa, kamu bisa, ketika kamu bilang nggak bisa, kamu nggak bisa. Nah, ini jadi tema besar kamu gitu ya. Terus sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu oracle-nya. Itu yang pertama adalah time to go, waktunya pergi. Dan aku melihat di sini ada energi completion gitu. Jadi artinya mungkin gini, ada hal-hal yang kamu misalnya udah pikirin selama ini untuk kamu cut, untuk kamu tinggalkan hubungan tertentu, mungkin pekerjaan kamu gak fulfilling lagi, kamu tempat kerja kamu gak fulfilling lagi, kamu mulai mikir, oh kayaknya waktunya apply tempat lain nih, atau bisnis, aku kok progresnya nggak seperti yang aku mau, mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan berbeda. Nah, ini tuh sebuah pesan seperti itu. Tapi bisa juga time to go itu dalam artian semesta intervensi gitu untuk ngekat kamu dari sebuah situasi, mengeluarkan kamu dari sebuah situasi, misalnya dengan cara yang ngagetin, jadi mau nggak mau kamu pergi, kamu keluar, atau kamu kayak meninggalkan situasi atau hubungan-hubungan tertentu, itu juga bisa gitu ya. Kenapa aku bisa bilang ada energi completion, energi akhir gitu. Ada. Nanti kita bahas tarotnya lebih lanjut. Nah, oracle yang berikutnya adalah, ini adalah moon, kata kuncinya persepsi gitu. Moon itu berbicara tentang emosi kita, gimana kita menurture, merawat diri kita, gimana kita channeling emosi kita. Nah, ini sebuah tema selain tadi ada kata kuncinya juga persepsi gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu gini, kamu lebih perseptif atau kamu lihat dari angle berbeda, atau mungkin ada sesuatu yang kamu baru bisa lihat gitu kalau kamu perseptif, kamu tenang, dan kamu jadi observer. Mungkin aku pernah bilang juga ya di reading kamu tentang observasi. Jangan bereaksi. Jika ada momen tertentu, kamu perhatikan, kamu bisa lihat dengan lebih jernih apa sih inti dari situasi ini. Ini tuh aku dapat pesan seperti itu ya. Oke, balik lagi ke tarotnya. Sebelum kita bahas tadi si lanjutan Magician, lihat energi di dasar deck adalah strength. Itu jadi kayak energi di dasar deck itu memberi warna gitu, tapi tidak langsung kelihatan jelas, cuman dia memberi warna. Strength itu pertama skenario-nya adalah kayak ada momen-momen situasi di mana mau nggak mau kamu kuat, mau nggak mau kamu jalan terus, bisa dipahamin ya. Karena tadi ada tema tentang ending itu nggak selalu kamu yang bikin keputusan, bisa jadi semesta yang intervensi. Jadi kayak kadang ngagetin, tapi kita hidup harus terus berjalan, terus move on. Nah, itu bisa berbicara seperti itu. Tapi selain itu juga ada gini, strength itu kayak sisi shadow-nya kita, sisi animalistiknya kita, survival mode-nya kita. Sisi strength itu seperti itu. Cuman gini, kadang kita melihat shadow kita tuh kita negasikan gitu, kita buang, kita abaikan, kita tekan sejauh sedalam-dalamnya supaya nggak muncul ke permukaan. Tapi nanti itu akan apa ya, sisi shadow kita itu sebenarnya perlu diintegrasikan gitu, supaya nggak jadi termanifest misalnya jadi penyakit gitu, atau jadi kayak tiba-tiba perilaku yang destruktif itu ketika orang tidak bisa meregulasi shadow-nya atau diintegrasikan dengan cara yang tepat gitu ya. Nah, ini sebuah reminder buat kamu kalau misalnya ada part di dalam diri kamu yang kamu nggak suka, atau kamu merasa gue nggak mau jadi diri gue ini. Nah, kamu gimana caranya kamu aware sama part itu, tapi juga kamu bisa mengintegrasikan, bukan menegasikan. Oke, itu tema si strength. Tadi Magician konfirmasinya adalah Ace of Pentacles gitu. Jadi kayak ada sesuatu awalan yang baru. Karena tadi ada tema shadow, tema pikiran, ada sesuatu yang berubah dengan cara berpikir kamu. Hopefully dengan nonton reading aku selama ini kayak sedikit memberi pencerahan, atau kayak ada momen inspirasi, atau dengan peristiwa yang seperti tadi semesta intervensi itu kayak membuka mata kamu tentang sebuah hal, dan walaupun ngagetin awalnya, tapi itu jadi fondasi untuk sebuah hal yang baru gitu ya. Aku kayaknya sering bilang deh, kadang kalau kita nggak dipaksa untuk keluar atau digeret gitu dari sebuah situasi, kita akan terlalu
familiar, jadi kayak nggak mau keluar dari zona nyaman kita, walaupun rasanya udah stagnan, walaupun rasanya udah gitu-gitu aja, tapi karena udah terlanjur familiar, jadinya kita tetap bertahan di situ. Nah, selanjutnya, ini menarik, Ace of Swords-nya keluar 2 kali gitu, keluar dari kabut pikiran. Nah, ini highlightnya tadi, ada hal-hal yang selama ini kamu nggak bisa lihat, atau mungkin kayak ada ilusi, atau mungkin tadi berhubungan dengan sisi shadow-nya kamu, sisi gelapnya kamu. Kita semua punya sisi shadow, kita semua punya sisi gelap. Cuman gimana kita mengintegrasikannya itu, oke? Jadi kayak ada sebuah kejernihan dalam berpikir, kayak terlihat jelas sekarang dengan blessing kamu adalah star. Star itu dikonfirmasi sama Ace of Swords. Ace of Swords itu kayak awal yang baru di pikiran kamu. Komunikasi juga bisa, dan juga kayak melihat sesuatu hal dengan jernih. Nah, yang menarik adalah Ace of Swords keluar 2 kali. Itu dia yang dekat si string itu, dia dikonfirmasi sama Seven of Cups. Seven of Cups itu bisa berbicara tentang ilusi, kabut di pikiran, kebingungan juga. Banyak hal-hal di depan mata kita juga sering bikin bingung gitu, ketika banyak yang butuh fokus, banyak yang minta diurusin, atau ketika banyak pilihan depan mata kita juga kita bingung. Nah, itu dengan Ace of Swords di situ kamu bisa melihat dengan apa ya? Dengan jernih, dengan tadi observasi dan perseptif. Kamu bisa melihat dengan jernih dari segala distraksi ini, dari segala keriuhan ini, dari segala kebingungan ini. Di titik ini bisa jadi ya kamu udah bisa lebih perseptif atau lebih bisa meregulasi emosi kamu, diri kamu, atau segala sesuatu di dalam diri kamu, kamu udah bisa lebih meregulasi dengan baik karena udah ada yang berbeda gitu dengan pikiran kamu atau tadi persepsi kamu. Dan star tadi, balik lagi, star itu adalah energi pemulihan, harapan juga. Kayak bisa jadi ya, kayak selama ini kamu kayak bertanya, gue kemana setelah ini, apa langkah terbaiknya, semesta mau menuntun gue kemana, kayak jalan gue ke depannya seperti apa gitu. Nah, dengan star di situ itu kayak North Star gitu, kompasnya kamu, semesta akan kayak tunjukkan jalan kamu akan kemana setelah ini, atau kayak ngasih step by stepnya. Mungkin kalau langsung ditunjukin semua kamu nggak sanggup atau belum siap, jadi kayak petunjuknya satu-satu gitu, ngelewatin ini dulu. Ibaratnya kalau main game kan level 1 sampai 100 kan satu-satu gitu, nggak mungkin tiba-tiba kamu dikasih challenge yang level 100, karena apa, harus ngelewatin dulu misalnya pengetahuan, skill-skill tertentu yang baru bisa kita dapat setelah kita ngelewatin satu demi satu tiap levelnya, seperti itu ya. Yang jelas kamu akan dituntun ke suatu tempat untuk proses evolusi jiwa kamu yang selanjutnya gitu ya. Nah, yang jadi tantangan ini menarik sih, tantangan kamu Six of Cups dikonfirmasi sama Six of Pentacles. Six of Cups itu berhubungan dengan gini, Six of Cups itu harusnya jadi vibe-nya tuh happy gitu, berhubungan dengan pemberian, berhubungan dengan masa lalu, masa kecil, memori yang menyenangkan. Dan Six of Pentacles itu adalah keseimbangan. Jadi kayak mungkin masa lalu yang gak seimbang dalam artian hubungan yang berat sebelah gitu, atau bisa jadi juga gini, kan tadi aku bilang ada skenario mungkin semesta yang intervensi untuk ngeluarin kamu. Itu sebenarnya sebuah hadiah, sebuah pemberian, sebuah blessing, cuman karena caranya ngagetin, jadi kayak kamu gak bisa melihat itu sebagai sebuah hadiah gitu, sebuah tanda petik pemberian semesta untuk bikin kamu naik kelas gitu, untuk masuk ke level berikutnya. Karena apa? Lihat yang berikutnya adalah Ten of Swords, angka 10, completion, udah mentok banget, tapi di momen gelap itu ada sedikit cahaya matahari berusaha terbit lagi. Mungkin rasanya gelap banget, tapi kamu di titik gelapnya itu perlahan-lahan kayak muncul cahayanya gitu, perlahan-lahan akan terlihat jelas kayak, oh gue bisa ngeliat nih kenapa gue perlu ngelewatin ini, oh gue bisa lihat nih langkah selanjutnya gue apa, seperti itu ya. Dan konfirmasinya adalah The World gitu, kayak satu siklus selesai, dan ini kayaknya signifikan sih, signifikan banget, karena konfirmasinya adalah The World. The World itu penutup major arcana gitu, jadi ada satu siklus selesai dalam cerita lembar kehidupan kamu siap masuk yang berikutnya, walaupun ngagetin, walaupun mungkin di luar rencana, di luar prediksi kamu, dan gak selalu rasanya nyaman, tapi percayalah kamu lagi dibawa ke chapter berikutnya. Oke, semoga ini gak terlalu absurd. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.